Di pernikahan adik iparku, pihak keluarganya sengaja menempatkan kursiku di urutan paling belakang di samping tempat sampah. Adik iparku tersenyum penuh hinaan dan berkata, "Kamu tidak malu datang ke sini? Kamu itu tidak dianggap. Sampah sepertimu memang pantas duduk di sini." Aku langsung mengambil hadiah spesial yang sudah kusiapkan untuknya. Aku berdiri dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tapi 5 menit kemudian saat membuka hadiah dariku, wajahnya pucat dan dia menjerit. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dania merapikan letak hijabnya yang berwarna biru lembut. Ia menatap pantulan dirinya di kaca lift yang mengilap, memastikan penampilannya profesional. Hari ini adalah hari besar. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya, namun wajahnya tetap menunjukkan ketenangan yang terlatih. Pintu lift terbuka di lantai 30, lantai eksekutif, tempat ruang rapat utama berada. Udara terasa lebih dingin di sini, lebih senyap, seolah menahan beban dari keputusan-keputusan besar yang biasa diambil di dalamnya. Dania melangkah keluar, sepatunya yang berhak rendah nyaris tak bersuara di atas lantai marmer. Ia bergabung dengan beberapa manajer lain yang sudah menunggu. Tak lama kemudian, Fanya dan Ardian tiba hampir bersamaan. Fanya, seperti biasa, tampil mencolok dengan setelan merah cerah, kontras dengan Ardian yang memilih kemeja biru tua yang rapi dan terkesan serius. Mereka bertiga adalah manajer muda yang sedang bersinar di perusahaan. Namun, Dania tahu, di antara mereka ada persaingan yang tak terucapkan. Fanya tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Dania yang dianggapnya terlalu kaku. Sementara Ardian adalah sosok misterius, sangat kompeten, ambisius, namun sulit dibaca. Pintu ruang rapat utama terbuka. Sekretaris Pak Zainal mempersilakan mereka masuk. Di dalam, Pak Zainal, direktur utama perusahaan, sudah duduk di ujung meja. Wajahnya tampak lelah namun tegas. Di sampingnya duduk Pak Kuswanto, perwakilan dari investor utama, seorang pria parubaya yang tatapannya tajam mengamati setiap orang yang masuk. Kehadiran Pak Kuswanto menandakan rapat ini sangat serius. Pak Zainal tidak membuang waktu. Begitu semua duduk, ia langsung membuka presentasi di layar besar. Selamat pagi. Kita semua tahu perusahaan sedang menghadapi tantangan berat. Kompetitor kita bergerak agresif. Hari ini, kita tidak punya waktu untuk basa-basi. Kita akan meluncurkan inisiatif terbesar dalam sejarah perusahaan ini. Kita menyebutnya Proyek Nusantara. Layar menampilkan peta Indonesia dengan puluhan titik merah yang tersebar. Pak Zainal menjelaskan. Ini adalah proyek ekspansi jaringan distribusi secara masif ke wilayah-wilayah terpencil. Proyek ini berisiko tinggi, menelan biaya triliunan, namun jika berhasil, akan mengunci posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar untuk dekade berikutnya. Jika gagal, dampaknya akan sangat menghancurkan. Pak Kuswanto menyimak dalam diam, seolah menimbang setiap kata. Proyek ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tapi juga ulet, detail, dan punya integritas, lanjut Pak Zainal. Matanya memandang berkeliling meja, berhenti sejenak pada Ardian, lalu Fanya, dan akhirnya berhenti lama pada Dania. Saya sudah meninjau kinerja semua manajer. Saya sudah berkonsultasi dengan Pak Kuswanto. Kami memutuskan, pemimpin untuk proyek Nusantara ini adalah Dania. Hening sejenak. Dania merasakan darahnya berdesir. Ini adalah lompatan karir yang luar biasa, sekaligus tanggung jawab yang menakutkan. Ia melihat Fanya mengatupkan rahangnya sepersekian detik, senyum tipis yang dipaksakan terbit di bibirnya. Ardian hanya mengangguk pelan, wajahnya tetap tak terbaca, entah kecewa atau lega. Pak Zainal melanjutkan, Dania akan memimpin. Namun, proyek ini terlalu besar untuk satu orang. Ardian, departemenmu akan menangani seluruh analisis data pasar dan logistik. Fanya, tim kamu bertanggung jawab atas perizinan, hubungan dengan mitra lokal, dan legal. Ini adalah pengaturan yang rumit. Pak Zainal baru saja menempatkan Dania untuk memimpin dua rival terberatnya. Dania menarik napas pelan. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Zainal, Pak Kuswanto. Saya akan memberikan yang terbaik. Pak Kuswanto akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan jelas. Terbaik saja tidak cukup, Dania. Proyek ini harus berhasil. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Anda paham? Dania mengangguk mantap. Saya paham, Pak. Rapat ditutup dengan suasana tegang. Saat mereka berjalan keluar,
Fanya menyenggol pelan bahu Dania. Selamat ya, Dania. Semoga kamu tidak tenggelam. Beban ini berat sekali. Nada suaranya manis, tapi matanya berkata lain. Ardian berjalan di samping mereka. Fanya benar. Ini proyek kompleks. Pastikan arahanmu jelas, Dania. Tim saya butuh data akurat untuk bergerak. Dania menatap keduanya bergantian. Saya tidak bisa berhasil tanpa kerjasama penuh dari tim kalian. Saya harap kita bisa profesional. Fanya tertawa kecil. Tentu saja. Profesional. Ia lalu berjalan pergi. Ardian menatap Dania sejenak. Saya akan kirimkan draft awal data logistik besok pagi. Tapi ingat, data itu masih mentah. Jangan ambil kesimpulan terlalu cepat. Setelah berkata demikian, Ardian pun berlalu. Dania kembali ke ruangannya. Ia menutup pintu, bersandar sejenak, dan membiarkan dirinya menghela napas panjang. Meja kerjanya yang biasanya rapi kini terasa akan penuh sesak. Ia menyalakan komputer dan membuka dokumen awal proyek Nusantara yang baru saja dikirimkan sekretaris Pak Zainal. Ratusan halaman rencana, anggaran, dan proyeksi. Matanya menelusuri baris demi baris angka. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya akan berubah. Ia akan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak hanya harus mengelola proyek raksasa, tapi juga mengelola Fanya yang jelas tidak senang dan Ardian yang penuh perhitungan. Dania bekerja sampai larut malam. Gedung kantor sudah sepi. Hanya lampu di ruangannya dan beberapa petugas keamanan yang berkeliling. Ia memetakan langkah-langkah pertama. Ia harus memverifikasi setiap asumsi dalam dokumen itu. Ia menemukan beberapa kejanggalan dalam proyeksi biaya logistik. Angkanya tampak terlalu optimis. Ia menandainya untuk ditanyakan pada Ardian besok. Ia juga melihat daftar mitra lokal yang diajukan tim Fanya sebelumnya. Beberapa nama tampak asing dan rekam jejaknya meragukan. Ini juga harus diperiksa ulang. Dania sadar, ia tidak bisa mempercayai siapapun 100%. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ibunya, Ibu Sarah. Sudah malam, nak, jangan lupa makan. Dania tersenyum tipis. Ibunya selalu tahu kapan ia sedang tertekan. Ia membalas pesan. Masih sedikit lagi, Bu. Dania dapat proyek besar. Doakan lancar. Balasan datang cepat. Ibu selalu doakan. Tapi jangan korbankan kesehatanmu. Cepat pulang. Dania membereskan mejanya. Ia memutuskan untuk pulang. Perjalanan masih panjang. Malam ini ia butuh istirahat. Saat berjalan menuju lift, ia melewati ruangan Fanya. Lampunya mati. Ia lalu melewati ruangan Ardian. Lampunya juga mati. Namun, Dania merasa ada yang aneh. Ia berhenti sejenak di depan ruangan Ardian. Terdengar suara pelan dari dalam, seperti suara ketukan keyboard yang cepat, lalu hening. Dania mengira itu hanya imajinasinya. Ia menekan tombol lift dan pulang, membawa beban berat proyek Nusantara di pundaknya. Malam itu ia tidur tidak nyenyak. Pikirannya terus berputar pada diagram alur, anggaran, dan dua rekan kerjanya. Pagi buta, Dania sudah bangun. Setelah salat subuh dan sarapan sederhana yang disiapkan Ibu Sarah, ia kembali berangkat ke kantor. Ia harus tiba sebelum orang lain. Ia harus selangkah lebih maju. Saat ia tiba di mejanya, sebuah email sudah masuk. Dari Ardian. Subjeknya, draft data logistik awal. Lampirannya berukuran besar. Dania membukanya. Data itu kompleks, persis seperti yang dikatakan Ardian. Ia mulai menganalisisnya, membandingkannya dengan catatan yang ia buat semalam. Disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Ia harus mengurai kerumitan ini, membuktikan bahwa Pak Zainal dan Pak Kuswanto tidak salah memilihnya. Ia memegang cangkir teh hangatnya, menatap layar yang penuh angka. Entah kenapa, ia teringat tatapan Pak Kuswanto. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kalimat itu bergema di kepalanya. Dania meneguhkan hatinya. Ia tidak akan gagal. Ia akan menyelesaikan proyek Nusantara ini, apapun rintangannya. Ia mulai bekerja dengan fokus penuh, tidak menyadari bahwa di sudut lain gedung, Fanya sedang menelepon seseorang. Dia sudah memegang datanya. Pastikan rencana kita berjalan mulus. Jangan sampai dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di ruangan lain, Ardian juga sedang menatap layar yang sama dengan yang dilihat Dania, namun ia tidak sedang melihat data logistik. Ia sedang melihat log akses server, melacak sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Minggu pertama proyek Nusantara berjalan seperti badai yang baru mulai terbentuk. Dania bekerja 17 jam sehari.
Ruang rapat kecil di sebelah ruangannya diubah menjadi markas proyek. Papan tulis putih penuh dengan diagram alur, tenggat waktu, dan daftar masalah. Tim kecil yang ia bentuk bekerja tanpa henti. Namun, sejak awal, Dania merasakan ada yang tidak beres. Masalah-masalah kecil terus bermunculan, seperti kerikil yang sengaja disebar untuk membuatnya tersandung. Email penting terlewat, dokumen kunci salah versi, dan jadwal rapat yang bentrok tanpa alasan jelas. Dania mencoba mengabaikannya sebagai masalah koordinasi awal. Masalah besar pertama datang dari tim Ardian. Ardian seharusnya memberikan analisis biaya final untuk rute logistik prioritas di Kalimantan. Data ini krusial untuk menentukan mitra pelayaran mana yang akan dipilih. Tenggat waktunya hari Rabu. Hari Rabu tiba, email dari Ardian masuk tepat pukul 5 sore. Berisi lampiran file analisis yang sudah ditunggu-tunggu. Dania segera membukanya. Namun, file itu tidak bisa dibuka. Sebuah pesan error muncul, file corrupted, atau data rusak. Jantung Dania berdebar. Ia mencoba membukanya di komputer lain. Hasilnya sama. Ia segera menelepon Ardian. Ardian, file analisis biaya logistik yang kamu kirim rusak. Saya tidak bisa membukanya, kata Dania, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Terdengar helaan napas berat di seberang. Rusak? Tidak mungkin. Saya memeriksanya sebelum dikirim. Coba saya cek. Hening beberapa saat. Lalu Ardian kembali. Kamu benar, Dania. File di server utama juga rusak. Sepertinya ada kegagalan sistem semalam saat penyimpanan data. Dania memejamkan mata sejenak. Kapan kamu bisa mengirimkan versi yang benar? Saya harus mempresentasikan ini ke Pak Zainal besok pagi. Suara Ardian terdengar tegang. Ini masalah. Data mentahnya ada di server cadangan, tapi harus diolah ulang. Tim saya harus lembur. Paling cepat besok siang. Ini adalah bencana kecil. Rapat dengan Pak Zainal harus ditunda. Dania tahu ini akan terlihat buruk. Usahakan secepat mungkin, Ardian. Seluruh jadwal akan mundur jika data ini terlambat. Ia menutup telepon dengan perasaan cemas. Apakah ini kecelakaan? Atau kesengajaan? Ardian terlalu kompeten untuk membuat kesalahan teknis mendasar seperti ini. Kecurigaannya tumbuh. Ia segera menyusun email untuk Pak Zainal, menjelaskan penundaan itu dengan bahasa seprofesional mungkin, menyalahkan masalah teknis pada server data. Pak Zainal hanya membalas singkat, segera selesaikan. Sementara masalah data logistik sedang ditangani, masalah kedua muncul dari arah Fanya. Tim Fanya bertanggung jawab mengurus izin prinsip untuk lokasi gudang utama di Sulawesi. Fanya melaporkan bahwa proposal awal ditolak oleh pemerintah daerah setempat. Mereka bilang ada masalah tata ruang, Dania, kata Fanya dalam rapat koordinasi. Wajahnya menunjukkan keprihatinan yang tampak dibuat-buat. Saya rasa kita harus mencari lokasi alternatif. Ini akan memakan waktu setidaknya 2 minggu. 2 minggu adalah kemewahan yang tidak mereka miliki. Dania menatap Fanya tajam. Apakah kamu sudah bertemu langsung dengan pihak Pemda? Apa alasan spesifik penolakannya? Fanya mengangkat bahu. Saya sudah mencoba, tapi birokrasi di sana sulit. Kontak lokal saya bilang keputusannya sudah final. Dania merasa tidak puas dengan jawaban itu. Ia meminta semua dokumen korespondensi dengan Pemda. Fanya menyerahkannya dengan enggan. Malam itu, setelah tim lain pulang, Dania memeriksa dokumen-dokumen itu. Ada yang aneh. Surat penolakan itu tampak standar, tapi lampiran teknis yang dirujuknya tidak ada. Dania juga merasa Fanya terlalu cepat menyerah. Instingnya mengatakan ada permainan di sini. Tanpa memberitahu siapapun, Dania menghubungi kontak lamanya, seorang jurnalis senior yang memiliki jaringan luas di berbagai daerah, termasuk Sulawesi. Ia meminta tolong untuk memeriksa situasi perizinan di sana secara informal. Keesokan harinya, Ardian akhirnya mengirimkan file analisis logistik yang sudah diperbaiki. Data itu datang terlambat setengah hari, membuat jadwal Dania berantakan. Ia harus begadang semalaman untuk menganalisis data baru itu, dan menyesuaikannya dengan rencana induk. Saat ia sedang sibuk berkutat dengan angka, teleponnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ternyata itu Pak Kuswanto. Bagaimana proyeknya, Dania? Tanya pria itu langsung, tanpa basa-basi. Dania melaporkan progresnya secara jujur, termasuk masalah file yang rusak dari tim Ardian dan penolakan izin dari tim Fanya. Ia menjelaskan solusi yang sedang ia kerjakan. Pak Kuswanto terdiam sejenak. Saya dengar rumor, katanya pelan. Kompetitor kita tahu kita sedang mengerjakan proyek ini.
Mereka tidak akan diam saja. Tapi terkadang, musuh yang paling berbahaya bukanlah yang ada di luar. Dania tertegun. Apa maksud Anda, Pak? Pak Kuswanto menjawab, saya memilih Anda karena Anda teliti. Gunakan itu. Jangan percaya pada apa yang tampak di permukaan. Periksa semuanya 2 kali, bahkan 3 kali. Periksa orang-orang Anda. Pak Zainal menaruh kepercayaan besar pada proyek ini, jangan kecewakan dia. Telepon ditutup. Peringatan dari Pak Kuswanto membuat bulu kuduk Dania berdiri. Musuh yang paling berbahaya bukanlah yang ada di luar. Pesan dari jurnalis kontaknya masuk sore itu. Isinya mengejutkan. Tidak ada masalah tata ruang di lokasi yang kamu ajukan, Dania. Menurut sumber saya di dalam, proposalmu sengaja ditahan. Ada yang bermain. Seseorang dari tim internalmu memberi masukan yang salah kepada kontak mereka di Pemda, mengatakan bahwa perusahaanmu sedang mempertimbangkan lokasi lain. Jantung Dania berdetak kencang. Ini bukan lagi kecerobohan. Ini sabotase aktif. Fanya telah berbohong. Ia sengaja memperlambat proses perizinan. Dania duduk terdiam di ruangannya yang gelap. Pikirannya bekerja cepat. Ia kini punya 2 masalah besar. Pertama, Ardian yang mengirimkan file rusak, yang ia klaim sebagai kecelakaan teknis. Kedua, Fanya yang jelas-jelas menyabotase perizinan. Keduanya menghambat proyek secara signifikan. Peringatan Pak Kuswanto terngiang-ngiang. Ia harus bergerak hati-hati. Jika ia salah menuduh, situasinya akan semakin runyam. Ia tidak bisa melawan Fanya dan Ardian sekaligus. Ia memutuskan untuk fokus pada satu masalah terlebih dahulu. Masalah Fanya lebih jelas buktinya. Tapi masalah Ardian lebih mengkhawatirkan. Kerusakan data logistik bisa menghancurkan seluruh anggaran jika tidak ditangani dengan benar. Dania memutuskan untuk menyelidiki masalah, file rusak, itu lebih dalam. Ia membutuhkan akses ke log server. Ia tidak bisa memintanya secara resmi tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia teringat pada seorang teknisi IT junior yang pernah ia bantu dalam sebuah proyek kecil. Mungkin ia bisa membantunya. Dania mengirim pesan singkat kepada teknisi itu, mengajaknya minum kopi di lobi. Ia harus mendapatkan bukti. Ia merasa seperti berjalan di ladang ranjau. Satu kesalahan langkah, dan semuanya akan meledak. Ia melihat keluar jendela. Langit Jakarta sudah gelap. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Dania menarik napas panjang, mengenakan kembali jilbabnya yang sedikit berantakan, dan berjalan keluar ruangan. Ia harus mendapatkan bukti siapa yang bermain di balik layar, siapa yang mencoba menghancurkan proyek Nusantara. Apakah Fanya bertindak sendiri? Atau Ardian juga terlibat? Ia tidak tahu siapa yang bisa ia percaya. Dania mengatur pertemuan dengan Reza, teknisi IT junior itu, di kedai kopi kecil yang terletak di lobi belakang gedung kantor. Ia memilih waktu istirahat makan siang yang sedikit lebih akhir dari biasanya, berharap suasana lebih sepi. Reza datang tepat waktu, wajahnya terlihat sedikit gugup. Ia masih muda, mungkin baru 2 atau 3 tahun bekerja, dan Dania tahu ia sangat menghargai kesempatan yang pernah Dania berikan padanya di proyek kecil tahun lalu. Terima kasih sudah mau bertemu, Reza, sapa Dania dengan senyum ramah, berusaha membuatnya santai. Saya yang terima kasih, Bu Dania. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Reza. Dania memesan 2 cangkir kopi. Ia tidak mau bertele-tele, tapi ia juga tidak bisa langsung menodong. Ia harus membingkai permintaannya dengan hati-hati. Reza, kamu tahu saya sedang memegang proyek Nusantara. Dania memulai, suaranya pelan dan serius. Proyek ini sangat vital bagi perusahaan. Datanya sangat sensitif. Saya sedikit khawatir dengan keamanan data kita. Reza mengangguk. Tentu, Bu, keamanan adalah prioritas. Dania mencondongkan tubuhnya sedikit. Begini, 2 hari yang lalu, saya seharusnya menerima file analisis logistik penting dari tim Ardian. Tapi file yang saya terima ternyata rusak. Ardian bilang itu karena ada kegagalan server saat penyimpanan. Ini membuat kami kehilangan waktu 1 hari penuh. Reza mengerutkan kening. Kegagalan server? Aneh. Seharusnya ada notifikasi otomatis ke tim kami jika itu terjadi. Saya tidak ingat ada peringatan besar 2 hari lalu. Inilah celah yang Dania harapkan. Itulah mengapa saya menemuimu, lanjut Dania. Saya tidak sedang mencari siapa yang salah. Saya hanya ingin memastikan infrastruktur kita aman untuk proyek ini. Jika memang ada glitch di server, kita harus segera tahu dan perbaiki sebelum data yang lebih krusial terancam. Ia menatap Reza. Bisakah kamu, secara diam-diam, membantuku memeriksa log server? Khususnya di sekitar waktu pengiriman file Ardian,
sekitar pukul 5 sore, 2 hari lalu. Saya hanya ingin tahu apakah benar ada server error atau storage failure seperti yang dilaporkan. Permintaan itu jelas di luar prosedur standar. Reza tampak ragu. Ia melirik ke sekeliling kedai kopi. Bu, itu agak sulit. Mengakses log spesifik tanpa tiket permintaan resmi bisa jadi masalah. Dania mengangguk. Saya tahu, Reza. Dan saya tidak akan pernah memintamu jika ini tidak sangat penting. Saya tidak bisa membuat permintaan resmi, karena itu akan memicu kepanikan yang tidak perlu di tim lain. Anggap ini sebagai uji stres informal untuk keamanan data proyek. Saya hanya butuh konfirmasi. Jika ada masalah, kita bisa eskalasi. Jika tidak ada, saya bisa tidur lebih nyenyak. Dania menambahkan, nama kamu tidak akan pernah muncul. Ini hanya antara kita berdua. Saya hanya perlu memastikan data proyek Nusantara aman. Reza menatap cangkir kopinya, berpikir. Ia berutang budi pada Dania. Dania adalah satu-satunya manajer senior yang pernah membela idenya dalam rapat besar. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baik, Bu, saya akan coba lihat. Tapi saya tidak janji bisa mendapatkan semuanya. Saya akan periksa log error dan log akses di storage array di sekitar jam itu. Kirimkan saya nama file persisnya. Dania merasa sedikit lega. Ia mengetikkan nama file dan detail waktunya di ponsel Reza. Hati-hati, Reza. Dan terima kasih. Reza mengangguk, menghabiskan kopinya dengan cepat, dan pergi. Dania duduk di sana beberapa saat lebih lama. Ia baru saja melewati batas. Ia baru saja meminta seorang karyawan junior untuk memata-matai sistem. Tapi peringatan Pak Kuswanto terus terngiang. Ia harus tahu siapa musuhnya. 2 jam kemudian, saat Dania sedang memimpin rapat koordinasi yang tegang dengan tim kecilnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal, tapi ia tahu itu dari Reza. Pesan itu hanya berisi 1 baris. Sudah di email pribadi ibu. Segera hapus pesan ini. Dania segera meminta maaf dan keluar dari ruang rapat sejenak. Ia masuk ke toilet wanita, mengunci pintu bilik, dan membuka email pribadinya di ponsel. Email dari Reza berisi beberapa baris teks teknis dan 2 lampiran gambar tangkapan layar. Jantung Dania berdebar kencang saat membaca isi email itu. Reza menulis, Bu Dania, ini sangat aneh. Saya periksa log sistem di jam yang ibu minta. Tidak ada server error. Tidak ada storage failure. Server berjalan normal 100%. Tapi saya menemukan sesuatu yang lain. Saya putuskan untuk memeriksa log akses file spesifik yang ibu sebutkan. Dan saya temukan ini. Dania membuka gambar pertama. Itu adalah tangkapan layar dari log server. Terlihat jelas bahwa file analisis final itu selesai disimpan di server pada pukul 16.45. Semuanya normal. Lalu ia membuka gambar kedua. Ini adalah inti masalahnya. Pada pukul 16.52, hanya 8 menit sebelum file itu dikirim ke Dania, log menunjukkan ada akses manual ke file tersebut. Seseorang dengan hak akses administrator mengganti file yang sudah final itu. File tersebut di-overwrite atau ditimpa dengan file lain, file yang rusak. Dan yang paling mengerikan, log itu mencatat alamat IP dan akun pengguna yang melakukan tindakan itu. Akun itu terdaftar atas nama Ardian. Dania bersandar di dinding bilik toilet. Nafasnya tercekat. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan kegagalan sistem. Ini adalah sabotase yang disengaja, direncanakan, dan dieksekusi dengan rapi oleh Ardian. Ardian telah berbohong. Dia sengaja menimpa file yang sudah jadi dengan file rusak, mengirimkannya, lalu menyalahkan server. Dia tahu itu akan menyebabkan penundaan, membuat Dania terlihat buruk di depan Pak Zainal, dan mengacaukan seluruh jadwal proyek. Kecurigaan Dania terbukti. Pak Kuswanto benar. Musuhnya ada di dalam, duduk di meja yang sama dengannya dalam rapat. Pikirannya berputar. Kenapa Ardian melakukan ini? Apakah dia bekerja sama dengan Fanya? Atau dia punya agenda sendiri? Fanya bermain kotor, tapi caranya terlihat jelas. Sabotase Ardian jauh lebih canggih, lebih teknis, dan lebih berbahaya. Dia menggunakan keahliannya untuk menyerang jantung proyek, data. Jika dia bisa merusak data logistik, dia bisa merusak data apa saja. Keuangan, mitra, rencana ekspansi. Ardian jauh lebih berbahaya daripada Fanya. Dania menghapus email dan pesan dari Reza secara permanen. Ia harus melindungi sumbernya. Ia keluar dari toilet, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia harus kembali ke rapat seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak bisa mengkonfrontasi Ardian. Belum.
Bukti digital ini kuat, tapi Ardian adalah seorang ahli. Dia bisa dengan mudah berkelit, mengatakan akunnya diretas atau ada penjelasan teknis lain. Jika Dania gegabah, Ardian akan tahu bahwa dia sedang diawasi, dan Reza akan dalam bahaya besar. Ia kembali ke ruang rapat. Wajahnya tenang, tapi pikirannya berkecamuk. Ia sekarang tahu pasti bahwa ia memiliki dua musuh internal. Fanya, yang menyerang dari luar melalui birokrasi, dan Ardian, yang menyerang dari dalam melalui sistem. Ia tidak bisa melawan keduanya sekaligus di medan perang yang sama. Ia harus memisahkan mereka. Ia harus menyelesaikan satu masalah terlebih dahulu untuk mendapatkan momentum. Masalah Fanya lebih mendesak dan buktinya lebih mudah didapat secara eksternal. Ia sudah punya informasi awal dari kontak jurnalisnya. Baik, mari kita lanjutkan, kata Dania, suaranya mantap. Mengenai masalah perizinan di Sulawesi, saya sudah meninjaunya. Laporan dari tim Fanya tidak cukup jelas. Saya putuskan, saya akan terbang ke sana besok pagi. Saya akan menemui pihak Pemda secara langsung. Timnya terkejut. Sendirian, Bu? Tanya seorang staf. Ya, terkadang, masalah birokrasi seperti ini butuh sentuhan pribadi. Saya akan selesaikan ini. Ia tidak menyebut Fanya. Ia tidak menyebut sabotase. Ia hanya menyatakan keputusan. Selesai rapat, ia mengunci ruangannya. Ia membuka komputer, bukan untuk bekerja, tapi untuk memesan tiket pesawat paling pagi ke Sulawesi. Pertarungan dengan Fanya akan ia hadapi lebih dulu. Setelah Fanya selesai, ia akan memikirkan cara menjerat Ardian. Pesawat mendarat di Bandara Makassar menjelang tengah hari. Udara panas dan lembab langsung menyergap Dania begitu ia melangkah keluar dari terminal kedatangan. Ini adalah perjalanan yang tidak direncanakan, dibiayai dari kartu kredit pribadinya untuk sementara agar tidak terdeteksi oleh Fanya melalui sistem keuangan perusahaan. Ia hanya memberitahu Pak Zainal bahwa ia melakukan kunjungan lapangan mendadak untuk akselerasi perizinan, sebuah langkah proaktif yang disetujui oleh sang direktur utama. Ia tidak membawa siapa-siapa dari timnya. Ia sendirian, dan ia memang merencanakannya demikian. Kontak jurnalisnya telah memberikan satu nama kunci, Pak Haris, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut sumbernya, Pak Haris adalah orang yang lurus dan sangat pro-investasi. Informasi yang menyebutkan proposal ditolak, karena tata ruang sangat tidak sesuai dengan profilnya. Dania berhasil mendapatkan jadwal pertemuan sore itu juga, berkat bantuan jaringannya yang menyebutkan bahwa Dania adalah pimpinan proyek besar yang proposalnya tersangkut secara misterius. Gedung kantor pemerintahan itu sederhana namun bersih. Dania menunggu di lobi yang sejuk, mengulang poin-poin presentasinya dalam hati. Ia harus membatalkan kebohongan yang telah ditanamkan oleh Fanya. Pak Haris menerimanya di ruangan yang luas dan penuh dengan peta rencana tata ruang. Ia pria ramah berusia 50-an dengan senyum kebapakan. Selamat datang di Sulawesi, Bu Dania. Maaf jika ada kendala. Silakan, apa yang bisa saya bantu? Sapanya. Dania membalas senyumnya, merasa sedikit lebih tenang. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Haris. Saya Dania. Saya memimpin proyek Nusantara dari perusahaan kami. Kami sangat antusias untuk membangun gudang distribusi utama kami di wilayah ini. Namun, kami menerima kabar dari tim kami di Jakarta bahwa proposal kami ditolak karena masalah tata ruang. Pak Haris mengerutkan kening dalam-dalam. Ia tampak benar-benar bingung. Ditolak? Karena tata ruang? Proposal yang mana? Ia memanggil stafnya, meminta untuk dicarikan proposal atas nama perusahaan Dania. Staf itu kembali beberapa menit kemudian dengan tangan kosong. Tidak ada proposal yang ditolak atas nama perusahaan itu, Pak. Yang ada hanya proposal yang ditarik kembali. Jantung Dania berdebar. Ditarik kembali. Bukan ditolak. Ini lebih buruk dari yang ia duga. Ditarik kembali, Pak? Tanya Dania, suaranya ia jaga agar tetap netral. Pak Haris mengangguk. Benar. Sekitar 10 hari yang lalu. Staf saya menerima telepon dari perwakilan Anda di Jakarta, yang bekerja dengan konsultan lokal Anda di sini. Namanya sebentar. Pak Haris memeriksa catatannya. Ya, dari tim Ibu Fanya. Mereka bilang perusahaan Anda sedang melakukan peninjauan ulang internal dan mempertimbangkan lokasi di provinsi lain. Jadi kami diminta untuk menahan prosesnya dan mengarsipkan proposal itu. Kami menyayangkannya, karena proposal itu sebenarnya sangat bagus. Lokasinya sempurna, sesuai dengan rencana pengembangan industri kami. Tidak ada masalah tata ruang sama sekali. Darah Dania terasa mendidih, namun ia menahannya. Fanya tidak hanya berbohong tentang penolakan.
Dia secara aktif menyabotase dengan menarik proposal itu, menggunakan alasan palsu tentang peninjauan ulang. Ini adalah pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Pak Haris, kata Dania dengan nada serius, saya pastikan kepada Bapak, telah terjadi miskomunikasi internal yang sangat besar di perusahaan kami. Kami tidak pernah berniat menarik proposal itu. Sulawesi adalah prioritas utama kami. Peninjauan ulang itu tidak pernah ada. Kami 100% berkomitmen pada lokasi ini. Pak Haris menatap Dania lama, menilai keseriusannya. Ini aneh sekali, Bu Dania. Perwakilan Anda sangat meyakinkan waktu itu. Dania menghela napas. Saya tahu ini merepotkan. Saya minta maaf atas nama perusahaan saya. Tim saya di Jakarta sepertinya mendapat informasi yang salah. Itulah mengapa saya datang sendiri hari ini. Untuk meluruskan semuanya. Dania segera membuka tasnya, mengeluarkan laptop, dan memberikan presentasi singkat mengenai signifikansi proyek Nusantara bagi wilayah itu. Penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan logistik, dan potensi pertumbuhan ekonomi. Pak Haris mendengarkan dengan saksama. Ia tampak terkesan dengan data yang disajikan Dania, dan keseriusannya untuk datang langsung. Baik, Bu Dania. Saya percaya Anda, katanya akhirnya. Saya melihat keseriusan Anda. Jika memang proposal itu tidak pernah dimaksudkan untuk ditarik, anggap saja miskomunikasi itu tidak pernah terjadi. Ia kembali memanggil stafnya. Tarik kembali proposal itu dari arsip. Proses segera. Prioritaskan. Saya mau izin prinsipnya sudah ada di meja saya untuk ditandatangani sebelum akhir minggu depan. Staf itu mengangguk dan segera pergi. Dania merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Terima kasih banyak, Pak Haris. Anda tidak tahu betapa berartinya ini. Pak Haris tersenyum. Kami butuh investor serius seperti Anda. Pastikan saja lain kali jalur komunikasi internal Anda beres, katanya dengan nada sedikit menyindir. Dania mengangguk. Pasti, Pak. Itu prioritas saya selanjutnya. Dania kembali ke Jakarta dengan penerbangan malam itu juga. Ia tiba di apartemennya lewat tengah malam, lelah luar biasa, tapi ia telah memenangkan pertempuran pertama. Ia memegang salinan dokumen yang menunjukkan proposalnya diterima kembali dan sedang diproses. Ia punya bukti tak terbantahkan bahwa Fanya telah berbohong dan menyabotase proyek. Keesokan paginya di kantor, Dania berjalan dengan langkah mantap. Ia tidak membuang waktu. Ia mengirim email singkat ke Fanya, ke ruangan saya. Sekarang, bawa semua dokumen terkait perizinan Sulawesi. Nada email itu dingin dan tidak bisa dibantah. Beberapa menit kemudian, Fanya masuk ke ruangan Dania. Wajahnya seperti biasa, angkuh, dengan senyum tipis meremehkan. Ada apa, Dania? Pagi-pagi sudah serius sekali, sapanya. Dania tidak membalas senyumnya. Ia duduk di balik mejanya, kedua tangannya terlipat di atas meja. Saya baru kembali dari Sulawesi, kata Dania langsung. Fanya tampak sedikit terkejut, senyumnya goyah sepersekian detik. Oh ya? Kunjungan mendadak? Kenapa tidak bilang-bilang? Dania mengabaikan pertanyaan itu. Saya bertemu dengan Pak Haris, Kepala Dinas Perizinan. Aneh sekali, Fanya. Dia bilang proposal kita tidak pernah ditolak karena masalah tata ruang. Fanya mulai terlihat tegang. Ia mencoba mengendalikan ekspresinya. Pasti ada salah paham. Birokrasi di sana berbelit-belit. Mungkin Pak Haris tidak. Yang dia bilang, potong Dania, suaranya tajam dan menusuk, adalah bahwa perwakilan dari tim kamu menarik proposal itu 10 hari yang lalu. Mereka bilang kita sedang meninjau ulang lokasi. Itu kebohongan, Fanya. Dania mendorong salinan dokumen yang ia bawa dari Makassar ke seberang meja. Ini bukti proposal kita diproses ulang. Saya harus meyakinkan Pak Haris bahwa kita tidak sedang main-main, setelah tim kamu membuat kita terlihat seperti amatir. Wajah Fanya memucat. Ia tertangkap basah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin penuh amarah. Kamu tidak tahu apa-apa, desis Fanya. Kamu melangkahi saya. Kamu tidak seharusnya melakukan itu. Dania berdiri. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan proyek ini. Proyek yang sengaja kamu coba gagalkan. Laporanmu kepada saya adalah kebohongan. Tindakanmu adalah sabotase. Suasana di ruangan itu terasa sangat dingin. Fanya menatap Dania dengan kebencian yang tak tersembunyi. Kamu pikir kamu sudah menang? Kata Fanya pelan. Ini baru permulaan, Dania. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Kamu pikir kamu bisa mengurus proyek ini sendirian? Kamu akan gagal. Dania balas menatapnya, tak gentar.
Kamu bisa mengancam saya semaumu. Tapi mulai detik ini, semua urusan perizinan harus melalui saya. Tim kamu hanya akan mengeksekusi apa yang saya perintahkan. Jika ada satu lagi penundaan yang mencurigakan, saya akan bawa ini langsung ke Pak Zainal dan Pak Kuswanto, lengkap dengan bukti penarikan proposal di Sulawesi. Fanya terdiam. Ia tahu ia kalah dalam putaran ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik, membanting pintu ruangan Dania, dan pergi. Dania duduk kembali. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berhasil. Ia telah menetralisir Fanya untuk sementara waktu. Tapi kata-kata terakhir Fanya bergema di telinganya, ini baru permulaan. Dania tahu itu benar. Fanya sekarang akan semakin nekat. Dan yang lebih penting, Ardian masih ada di luar sana. Musuh yang lebih cerdas dan lebih tersembunyi, yang jejak digitalnya kini tersimpan aman di ponsel pribadi Dania. Kemenangan atas Fanya terasa hambar. Dania tahu ia baru saja memotong satu kepala hidra, namun kepala yang lebih berbahaya masih tersembunyi, menunggu dalam diam. Ardian. Bukti digital yang ia pegang dari Reza terasa panas di tangannya. Ia tidak bisa bergerak gegabah. Ardian terlalu cerdas. Jika Dania langsung menuduhnya dengan lock server, Ardian akan berkelit. Ia bisa mengklaim akunnya diretas. Atau itu adalah kesalahan teknis yang disalahartikan, atau bahkan menuduh Reza, sang teknisi IT, yang telah memanipulasi lock. Dania tidak bisa membahayakan Reza. Ia butuh lebih banyak bukti. Ia tidak hanya perlu membuktikan bahwa Ardian melakukannya, ia perlu menangkap basah Ardian saat sedang melakukannya, dengan cara yang tidak bisa disangkal. Dania harus memasang perangkap. Dan umpan terbaik untuk seorang pengkhianat data, adalah data yang lebih sensitif. Ia menghabiskan 2 hari berikutnya bekerja seperti biasa. Ia memimpin rapat, meninjau ulang rencana logistik yang sekarang sudah benar, dan mengelola tim Fanya yang kini ia pegang langsung. Fanya sendiri bekerja dalam keheningan yang penuh amarah. Ia mematuhi perintah Dania, tapi matanya memancarkan kebencian setiap kali mereka bertemu. Fanya tahu ia sedang diawasi, tapi ia tidak tahu bahwa Dania sedang mengincar mangsa yang lebih besar. Ardian, di sisi lain, tampak tidak terpengaruh. Ia tetap profesional, kooperatif, dan efisien. Dia bahkan memberi selamat kepada Dania karena telah menyelesaikan masalah perizinan di Sulawesi, sebuah gerakan yang membuat Dania mual. Pada hari ketiga, Dania melancarkan rencananya. Ia menjadwalkan rapat darurat proyek Nusantara di sore hari. Ia mengundang tim intinya, juga Fanya dan Ardian. Di dalam ruang rapat, Dania menampilkan slide presentasi yang berjudul, Finalisasi Anggaran dan Alokasi Vendor Tahap 1. Ini adalah topik yang sangat sensitif. Baik, kata Dania, suaranya tenang dan berwibawa. Berkat kerja keras kita semua, dan setelah penyesuaian data logistik dari tim Ardian, serta progres perizinan di Sulawesi, saya telah menyelesaikan draft final untuk alokasi anggaran tahap 1. Ia bisa merasakan pergeseran energi di ruangan itu. Fanya menatapnya dengan curiga. Ardian mencondongkan tubuh sedikit, matanya terpaku pada layar. File ini, lanjut Dania, berisi detail pembayaran untuk setiap mitra logistik, biaya pembebasan lahan, dan biaya operasional awal. Ini adalah data paling rahasia yang kita miliki. Karena sifatnya, akses ke file ini akan sangat terbatas. Dania menatap Ardian langsung. File ini akan saya simpan di server proyek yang baru, dalam folder terenkripsi. Hanya saya, Pak Zainal, dan Anda, Ardian, yang akan memiliki akses penuh, mengingat tim Anda perlu memverifikasi kesesuaian data vendor dengan sistem pembayaran kita. Ardian mengangguk pelan. Tentu saja, Dania. Keamanan data adalah yang utama. Dania telah melemparkan umpannya. Dengan menyebutkan Ardian secara spesifik, ia memberinya kunci sekaligus tanggung jawab. Saya akan mengunggah file tersebut malam ini setelah Pak Zainal memberikan persetujuan akhirnya. Saya harap semua orang mengerti pentingnya kerahasiaan ini. Rapat ditutup. Ardian dan Fanya berjalan keluar tanpa banyak bicara. Langkah Dania selanjutnya jauh lebih berisiko. Ia harus melibatkan Reza sekali lagi. Ia bertemu Reza di lobi parkir bawah tanah yang sepi. Reza, saya butuh bantuanmu sekali lagi. Ini yang terakhir, dan ini yang paling penting, kata Dania. Wajah Reza tampak cemas. Bu, apa yang Anda temukan di log itu? Dania menatapnya. Kecurigaan saya benar, Reza. Ada sabotase internal. Dan pelakunya adalah Ardian. Reza terkesiap. Pak Ardian? Tapi dia sangat ahli, potong Dania. Itulah mengapa saya tidak bisa menggunakan log itu. Dia akan menyangkalnya.
Saya perlu menangkapnya saat dia sedang beraksi. Dania menjelaskan rencananya. Ia akan mengunggah file anggaran palsu. File itu akan terlihat asli, penuh dengan data rumit, tapi Dania telah menanamkan beberapa penanda unik di dalamnya. Kesalahan-kesalahan kecil dalam angka yang hanya ia yang tahu. Saya ingin kamu memasang pemantau real-time di file spesifik itu. Bukan hanya log akses. Saya ingin tahu saat dia membukanya, saat dia mengunduhnya, dan yang paling penting, jika dia mencoba mengubahnya atau mengunggah versi baru. Bisakah kamu melakukannya? Reza ragu-ragu. Itu namanya honeypot, Bu. Menyiapkan jebakan di server langsung. Jika ketahuan departemen saya, Dania memegang lengan Reza. Saya tahu risikonya. Jika ini berhasil, kamu tidak hanya akan menyelamatkan proyek ini, kamu akan menyelamatkan perusahaan. Saya jamin, saya akan melindungimu. Saya akan berikan namamu langsung ke Pak Zainal dan Pak Kuswanto sebagai pahlawan. Reza menelan ludah, melihat kesungguhan di mata Dania. Akhirnya, ia mengangguk. Baik, Bu. Saya akan siapkan skrip peringatannya. Kirimkan saya nama filenya begitu Ibu unggah. Saya akan buatkan dashboard pemantau sederhana yang bisa saya awasi dari ponsel saya. Malam itu, kantor sudah sepi. Pukul 8 malam, Dania menerima email persetujuan formal dari Pak Zainal. Tentu saja, Pak Zainal tidak tahu bahwa file yang ia setujui adalah umpan. Tepat pukul 20.15, Dania mengunggah file bernama Final Budget Nusantara PH1 Loket XLSX ke folder aman yang telah ia sebutkan. Ia segera mengirim pesan ke Reza, umpan sudah terpasang. Jawabannya datang cepat, pemantau aktif. Kita tunggu. Dania tidak pulang. Ia mematikan lampu ruangannya, hanya menyisakan lampu meja kecil, membuatnya seolah-olah sudah pergi. Ia duduk di kursinya, menatap layar komputernya yang kosong, jantungnya berdebar di setiap keheningan. Pukul 9. Tidak ada apa-apa. Pukul 10. Kantor itu sunyi senyap. Fanya sudah lama pulang. Tapi Dania tahu, dari log keamanan yang ia periksa tadi, Ardian masih berada di ruangannya. Dia sedang menunggu, sama seperti Dania. Pukul 22.30. Ponsel Dania bergetar di atas meja. Pesan dari Reza. Dia bergerak. Akun Ardian sedang mengakses folder itu. Dania menahan napas. Beberapa detik kemudian, pesan lain. Dia membuka file itu. Mode, read only. Dia sedang membacanya. Ini normal. Ardian bisa mengklaim dia hanya sedang meninjau. Dania menunggu. 5 menit berlalu. 10 menit. Dia menutup file itu. Lapor Reza. Dania merasa sedikit kecewa. Mungkin Ardian tidak mengambil umpannya. Tunggu, pesan Reza berikutnya masuk. Dia sedang mengunduh salinan file itu ke mesin lokalnya. Pukul 22.42. Ini mencurigakan, tapi masih bisa dibenarkan. Dania menunggu lagi. Malam terasa sangat panjang. Pukul 23.15. Ponselnya bergetar hebat. Dia kembali, tulis Reza. Dia menghapus file asli di server. Jantung Dania serasa berhenti. Dan dia mengunggah file baru dengan nama yang sama persis. Pukul 23.16. Dia mengganti file ibu dengan versinya. Inilah saatnya. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. Ardian tidak hanya membaca. Dia secara aktif telah memanipulasi data anggaran final. Reza, kunci log itu. Kunci semuanya. Ambil salinan dari file yang dia unggah dan file asli yang saya unggah. Jangan biarkan dia tahu kamu melihatnya. Dania berdiri. Tangannya gemetar. Ia harus melihatnya sendiri. Ia berjalan keluar dari ruangannya, menyusuri koridor yang gelap menuju area IT. Ia menemukan Reza di kubikelnya yang remang-remang, wajahnya pucat bercahaya oleh monitor. Lihat ini, Bu, kata Reza, suaranya berbisik. Ia membuka kedua file itu secara berdampingan. File asli Dania, dan file yang baru diunggah Ardian. Dia tidak mengubah penanda yang ibu buat. Dia mengubah hal lain. Reza menjalankan makro perbandingan. Layar menyala merah di beberapa sel. Dia mengubah nomor rekening dan jumlah transfer untuk 3 vendor logistik. Dia tidak menggelembungkan anggaran total. Dia memindahkan alokasi. Dia memotong anggaran dari 2 vendor besar yang sah, dan memindahkan totalnya ke 1 vendor kecil yang namanya tidak saya kenali. Dia baru saja mengalihkan puluhan miliar rupiah. Dania menatap layar, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini bukan sabotase. Ini pencurian besar-besaran,
direncanakan dengan sangat rapi. Reza, kata Dania, suaranya tegas. Kunci ruangan ini. Amankan semua bukti ini ke drive eksternal. Berikan pada saya. Besok pagi, kita akan mengakhiri ini. Ia mengambil drive eksternal dari tangan Reza. Di seberang lantai, di dalam ruangannya, Ardian sedang mematikan komputernya. Ia tersenyum tipis. Ia yakin jejaknya bersih. Ia tidak tahu bahwa permainannya sudah berakhir. Dania tidak tidur malam itu. Ia pulang ke apartemennya hanya untuk mandi dan mengganti pakaian. Pukul 6 pagi, ia sudah kembali ke kantor, memegang drive eksternal berisi bukti kejahatan Ardian. Pikirannya jernih. Tidak ada lagi keraguan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak langsung menemui Pak Zainal. Ia menghabiskan 1 jam pertama untuk melakukan riset cepat terhadap nama vendor kecil yang ditambahkan Ardian ke dalam file anggaran. Hasilnya seperti yang ia duga, perusahaan cangkang. Perusahaan itu baru terdaftar 3 bulan lalu, alamatnya fiktif, dan nama direkturnya tidak dapat ditemukan dimanapun. Itu adalah rekening yang disiapkan Ardian untuk menampung uang curian. Pukul 7.30 pagi, Dania mengirim email kepada Pak Zainal dan Pak Kuswanto. Judulnya, sangat penting dan rahasia, laporan temuan kritis proyek Nusantara. Ia meminta pertemuan darurat pukul 8 pagi, hanya mereka bertiga. Pukul 8:05, Dania melangkah masuk ke ruang rapat utama. Pak Zainal sudah ada di sana, wajahnya tegang. Pak Kuswanto hadir melalui layar telekonferensi besar, tatapannya tajam seperti biasa. Ada apa, Dania? Email Anda membuat saya khawatir, kata Pak Zainal. Pak Zainal, Pak Kuswanto, Dania memulai, suaranya mantap. Saya minta maaf harus menyampaikan ini. Selama beberapa minggu terakhir, proyek Nusantara tidak hanya menghadapi tantangan eksternal. Kita telah disabotase secara aktif dari dalam. Pak Zainal terkejut, tapi Pak Kuswanto hanya mengangguk pelan, seolah menduga hal ini. Dania tidak membuang waktu. Ia mempresentasikan temuannya dengan metodis, dingin, dan faktual. Ia mulai dengan yang kecil. Pertama, Fanya. Ia menjelaskan perjalanannya ke Sulawesi. Ia menunjukkan bukti bahwa proposal tidak pernah ditolak, melainkan ditarik oleh tim Fanya atas perintah Fanya. Dia secara sengaja berbohong dan menghambat proyek. Pak Zainal menggeram marah. Saya akan... Tunggu, Pak, potong Dania. Itu bukan yang terburuk. Sabotase Fanya hanya memperlambat kita. Ada orang lain yang mencoba menghancurkan kita dari dalam, dan sekaligus mencuri dari kita. Dania beralih ke slide berikutnya. Ardian. Ia menceritakan insiden file logistik yang rusak. Ini adalah log server dari hari itu. Dania menampilkan di layar. Tidak ada kegagalan server. Yang ada adalah akses manual dari akun Ardian yang menimpa file baik dengan file rusak. Wajah Pak Zainal memucat. Pak Kuswanto di layar mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Ini bukti kuat, kata Pak Kuswanto. Tapi Ardian bisa mengklaim akunnya diretas. Saya tahu, Pak, jawab Dania. Itulah mengapa saya melakukan ini. Ia kemudian menjelaskan jebakan yang ia pasang semalam. File anggaran palsu. Pemantauan real time. Tadi malam, pukul 23.16, Ardian mengganti file anggaran final yang sudah disetujui Pak Zainal. Dania menampilkan kedua file anggaran itu berdampingan. Ia menyoroti 3 vendor yang diubah. Dia mengalihkan total 50 miliar rupiah dari vendor sah kita ke perusahaan cangkang ini. Dania menampilkan data risetnya tentang perusahaan fiktif itu. Dia tidak hanya menyabotase. Dia mencoba melakukan pencurian besar-besaran. Ruangan itu hening. Pak Zainal tampak sangat terpukul. Pak Kuswanto yang pertama angkat bicara. Luar biasa, Dania. Kerja yang luar biasa. Zainal, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Pak Zainal mengangguk. Wajahnya mengeras karena marah. Dania, panggil Fanya dan Ardian ke ruangan ini sekarang. Bilang ini rapat evaluasi anggaran darurat. 15 menit kemudian, Fanya dan Ardian masuk. Fanya tampak kesal karena rapat pagi buta. Ardian, di sisi lain, tampak tenang dan percaya diri. Ia mungkin mengira ia dipanggil untuk membahas anggaran yang sudah ia perbaiki semalam. Mereka berdua terkejut melihat Pak Kuswanto di layar. Selamat pagi, kata Pak Zainal, suaranya sedingin es. Kita mulai dengan Anda, Fanya. Sulawesi. Wajah Fanya langsung berubah. Pak, itu hanya... Cukup, bentak Pak Zainal. Saya sudah melihat buktinya.
Anda sengaja menyabotase proyek ini dengan menarik proposal kita dan berbohong tentang itu. Hubungan Anda dengan perusahaan ini berakhir hari ini. Fanya ternganga, ia mencoba protes, tapi tatapan Pak Zainal membungkamnya. Kemudian, Pak Zainal menoleh ke Ardian. Ardian menyaksikan jatuhnya Fanya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ardian, kata Pak Zainal, file logistik yang rusak. Apa penjelasan final Anda? Ardian mengulang kebohongannya dengan lancar. Seperti yang saya katakan, Pak. Kegagalan server yang tidak terduga. Kebohongan, kata Dania pelan. Ia melangkah maju dan menampilkan log server dari insiden pertama. Tidak ada kegagalan server. Hanya ada Anda yang menimpa file itu. Mata Ardian melebar. Itu tidak benar. Akun saya diretas. Seseorang menjebak saya, serunya, kini kehilangan ketenangannya. Benarkah? Tanya Dania. Apakah akun Anda diretas lagi tadi malam, pukul 11? Dania mengganti tampilan layar, menunjukkan perbandingan dua file anggaran. Anda mengubah alokasi anggaran final. Anda memindahkan 50 miliar rupiah ke perusahaan cangkang ini. Dania menampilkan data perusahaan fiktif itu. Perusahaan yang Anda siapkan untuk mencuri uang perusahaan. Wajah Ardian menjadi putih seperti kertas. Ia melihat log, melihat perbandingan anggaran, melihat data perusahaan cangkang itu. Dia terpojok. Dia tahu tidak ada jalan keluar. Dia tidak bisa mengklaim, diretas, dua kali untuk kejahatan yang berbeda, yang satu sabotase, yang satu pencurian. Perangkap Dania sempurna. Kalian berdua, kata Pak Zainal, suaranya bergetar karena marah. Tim keamanan sudah menunggu di luar. Serahkan kartu akses dan ponsel perusahaan kalian. Kalian akan diantar keluar. Tim legal kami akan segera menghubungi kalian terkait tuntutan pidana. Fanya mulai menangis histeris. Ardian hanya berdiri diam, wajahnya kosong, kekalahannya mutlak. Petugas keamanan masuk dan membawa mereka keluar. Ruang rapat itu kembali hening. Dania, Pak Zainal, dan Pak Kuswanto, di layar, adalah yang tersisa. Pak Zainal duduk, tampak 10 tahun lebih tua. Dania, katanya pelan. Anda baru saja menyelamatkan proyek Nusantara. Anda menyelamatkan perusahaan ini dari kerugian yang tak terbayangkan. Pak Kuswanto bertepuk tangan pelan dari layar. Saya sudah bilang, Zainal, anak ini istimewa, pilihan kita tepat. Dania, pekerjaan Anda baru saja dimulai. Sekarang setelah hamanya dibersihkan, bangun proyek ini. Saya ingin laporan progres di meja saya minggu depan, tanpa penundaan. Baik, Pak Kuswanto. Baik, Pak Zainal, kata Dania. Ia merasa lelah, tetapi juga lega. Beban berat telah terangkat. Dan Dania, tambah Pak Zainal, soal sumber IT Anda yang membantu, pastikan dia mendapat bonus yang pantas. Dan promosikan dia. Kita butuh orang jujur seperti dia. Dania tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Siap, Pak. Ia berjalan keluar dari ruang rapat, meninggalkan para pimpinan. Ia berjalan ke mejanya, melewati ruangan Fanya dan Ardian yang kini disegel. Ia melihat keluar jendela ke arah kota yang sibuk. Perang telah dimenangkan. Sekarang, saatnya untuk benar-benar membangun. Pembersihan di lantai 30 itu berlangsung cepat dan senyap. Sebelum jam 9 pagi, ruangan Ardian dan Fanya sudah disegel oleh tim keamanan. Kabar pemecatan dua manajer level atas itu menyebar seperti api di seluruh gedung, namun detailnya tertutup rapat. Yang tersisa hanyalah rumor dan bisikan ketakutan di sudut-sudut pantry. Tim Ardian di Departemen Data dan Logistik, serta tim Fanya di bagian legal dan perizinan, mendadak kehilangan pemimpin. Mereka seperti kapal yang kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Ada kekhawatiran, ketakutan akan restrukturisasi, dan rasa malu atas apa yang telah dilakukan oleh atasan mereka. Dania tahu ia tidak punya waktu untuk membiarkan kekacauan ini berlarut. Proyek Nusantara tidak bisa berhenti. Pukul 10 pagi, ia mengadakan pertemuan darurat gabungan untuk seluruh staf yang sebelumnya berada di bawah Ardian dan Fanya. Puluhan karyawan memenuhi ruang rapat terbesar, wajah mereka tegang dan penuh tanda tanya. Dania berdiri di depan, sendirian. Ia menatap mereka satu persatu, membiarkan keheningan sejenak memenuhi ruangan. Selamat pagi, sapanya, suaranya tenang namun tegas, memenuhi ruangan. Saya tahu ini pagi yang sulit dan membingungkan bagi kalian semua. Saya tidak akan membahas detail, lanjut Dania. Yang perlu kalian ketahui adalah, perusahaan telah mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran etika dan profesionalisme yang serius.
Tindakan itu sudah selesai. Ardian dan Fanya tidak lagi bersama kita. Ia berhenti sejenak, membiarkan fakta itu meresap. Sekarang, kita punya dua pilihan. Kita bisa meratapi apa yang terjadi, atau kita bisa fokus pada pekerjaan di depan kita. Dan pekerjaan itu sangat besar. Proyek Nusantara adalah masa depan perusahaan ini, dan proyek ini bergantung pada kalian. Pada keahlian kalian di bidang logistik, data, dan legal. Dania melihat beberapa orang mulai mengangkat kepala, rasa takut mereka sedikit terganti oleh rasa ingin tahu. Mulai hari ini, kata Dania, kedua departemen ini, untuk sementara, akan melapor langsung kepada saya. Saya butuh semua orang untuk bekerja 2 kali lebih keras, tapi juga 2 kali lebih cerdas. Saya tidak tertarik pada politik kantor. Saya hanya tertarik pada hasil. Saya butuh kejujuran, integritas, dan kerja keras. Siapapun yang masih merasa terikat pada cara kerja lama, silakan temui HRD. Siapapun yang siap untuk membangun sesuatu yang besar, tetap di kursi Anda. Ia kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia tidak langsung membubarkan rapat. Saya butuh pemimpin sementara dari tim kalian, katanya. Dari tim logistik dan data, siapa analis senior yang paling memahami alur data kita? Setelah hening sejenak, beberapa orang menunjuk ke seorang pria pendiam berkacamata di barisan belakang. Surya, Pak, kata seseorang. Dania mengangguk. Surya, temui saya setelah ini. Dari tim legal dan perizinan, siapa yang paling menguasai proses di lapangan? Seorang wanita parubaya dengan hijab sederhana angkat bicara. Mungkin Rina, Bu. Dia yang menangani semua dokumen teknis untuk Fanya. Dania mengangguk lagi. Rina, Anda juga, temui saya. Bagi yang lain, Dania menyimpulkan, kembali bekerja. Tinjau semua proyek yang sedang berjalan. Saya ingin laporan status di meja saya sebelum jam 5 sore ini. Fokus pada apa yang bisa kalian kerjakan hari ini. Terima kasih. Rapat bubar. Para karyawan berjalan keluar dengan bisikan yang berbeda. Bukan lagi bisikan ketakutan, tapi bisikan yang penuh energi baru. Mereka punya arah. Mereka punya pemimpin yang jelas. Surya dan Rina masuk ke ruangan Dania dengan gugup. Dania mempersilakan mereka duduk. Saya tidak akan basa-basi, kata Dania. Saya tidak tahu apakah kalian terlibat dalam apa yang dilakukan atasan kalian, dan untuk saat ini saya akan berasumsi kalian bersih. Keduanya mengangguk cepat. Saya butuh kalian untuk memimpin tim kalian. Surya, saya tahu Ardian sangat mengontrol data. Saya butuh Anda melakukan audit penuh atas semua model data logistiknya. Saya tidak mau ada kejutan lain. Rina, saya butuh Anda meninjau ulang setiap proposal perizinan yang sedang berjalan. Pastikan tidak ada lagi miskomunikasi seperti di Sulawesi. Keduanya tampak kewalahan, tapi juga tertantang. Ini kesempatan kalian untuk membuktikan diri, kata Dania, melembutkan suaranya. Bekerjalah dengan saya. Jujur pada saya. Kita akan sukses bersama. Setelah memberi mereka arahan awal, Dania menyudahi pertemuan. Ia kini punya 2 letnan baru yang harus ia bimbing. Langkah selanjutnya adalah memenuhi janjinya. Ia menelepon Pak Zainal dan meminta pertemuan singkat. Di ruangan Pak Zainal, Dania menjelaskan kronologi bagaimana ia mendapatkan bukti digital. Saya tidak bisa melakukannya tanpa bantuan satu orang. Pak Reza, dari tim IT Junior. Dia mengambil risiko besar untuk membantu saya mengungkap ini. Pak Zainal mengangguk. Saya ingat catatan Anda. Apa yang Anda rekomendasikan? Promosi, Pak. Pindahkan dia ke tim proyek Nusantara sebagai kepala keamanan data. Dia sudah membuktikan keahlian dan integritasnya. Pak Zainal setuju tanpa ragu. Atur suratnya. Berikan dia bonus apapun yang menurut Anda pantas. Dania tersenyum. Ia kemudian memanggil Reza ke ruangannya. Reza masuk, masih terlihat seperti teknisi junior yang gugup. Reza, kata Dania. Saya sudah bicara dengan Pak Zainal. Terima kasih atas bantuan Anda. Dania menyerahkan selembar surat. Mata Reza melebar saat membacanya. Promosi. Kenaikan gaji yang signifikan. Jabatan baru, manajer keamanan data proyek Nusantara, melapor langsung ke Dania. Bu saya tidak tahu harus berkata apa, kata Reza, suaranya bergetar. Jangan katakan apa-apa, jawab Dania. Kerja saja dengan baik. Tugas pertama Anda, audit penuh keamanan server proyek kita. Pastikan tidak ada lagi lubang yang ditinggalkan Ardian. Reza mengangguk mantap, kegugupannya hilang.
digantikan oleh rasa percaya diri yang baru. Hari itu ditutup Dania dengan perasaan campur aduk. Ia lelah luar biasa, tapi ia berhasil menstabilkan kapal. Timnya kini solid. Ia telah membersihkan internal, membangun struktur komando baru, dan mulai mendelegasikan tugas. Ia duduk di mejanya yang berantakan, meninjau laporan status dari Rina dan Surya. Masalah perizinan Fanya ternyata lebih luas. Beberapa lokasi di Jawa juga tertunda tanpa alasan jelas. Data logistik Ardian, menurut Surya, sangat canggih namun sengaja dibuat terlalu rumit, menyembunyikan beberapa asumsi biaya yang tidak realistis. Masih banyak pekerjaan rumah. Saat ia hendak membereskan tasnya untuk pulang, telepon di mejanya berdering. Nomor dari luar kota. Selamat malam, dengan Dania. Suara di seberang terdengar berat dan tidak ramah. Ini Bahtiar. Dari Mitra Kargo Kalimantan. Saya bicara dengan pimpinan proyek. Dania menegakkan punggungnya. Mitra Kargo Kalimantan adalah salah satu vendor logistik terbesar mereka, kunci untuk distribusi di pulau itu. Benar, saya Dania, penanggung jawab proyek Nusantara. Bagus, kata pria itu. Saya hanya ingin memberitahu secara resmi. Perusahaan kami menarik diri dari proyek ini. Kami membatalkan kontrak. Surat resmi akan menyusul besok pagi. Jantung Dania serasa jatuh. Tunggu, Pak Bahtiar. Kenapa mendadak? Setahu saya. Sudah tidak mendadak, potong pria itu. Kami sudah berurusan dengan kekacauan dari tim Anda selama berminggu-minggu. Pertama, perempuan bernama Fanya itu menjanjikan jadwal A, B, C, tapi tidak ada satupun dokumen legal pendukung yang dia kirim. Lalu, si Ardian itu mengirimkan data spesifikasi teknis dermaga yang salah total. Tim kami membuang waktu 2 minggu untuk membuat proposal berdasarkan data sampah. Kami tidak bisa bekerja dengan amatir. Selamat malam. Telepon ditutup. Dania menatap gagang telepon dengan nanar. Ia baru saja memenangkan perang internal, hanya untuk menyadari bahwa perang itu telah menimbulkan kerusakan parah di dunia nyata. Sabotase Ardian dan Fanya bukan hanya soal penundaan, itu telah menghancurkan kepercayaan mitra paling kritis mereka. Proyek Nusantara di Kalimantan baru saja lumpuh sebelum dimulai. Dania tidak panik. Ia menarik napas panjang, membiarkan gelombang kejut dari telepon Pak Bahtiar melewatinya. Ini adalah krisis. Tapi krisis yang bisa ia pahami. Ini bukan lagi soal pengkhianatan tersembunyi. Ini adalah masalah bisnis yang nyata dan terbuka. Kepercayaan telah rusak, dan ia harus memperbaikinya. Pagi-pagi sekali, ia sudah berada di ruangan Pak Zainal, memegang secangkir kopi hitam. Pak, kita punya masalah besar di Kalimantan. Mitra Kargo Kalimantan, mitra utama kita, membatalkan kontrak tadi malam. Pak Zainal memijat pelipisnya. Dampak dari Ardian dan Fanya. Benar, Pak. Mereka merasa perusahaan kita amatir. Data yang salah, janji yang kosong. Pak Bahtiar, pemiliknya, sangat marah. Apa rencanamu? Tanya Pak Zainal. Saya sudah mencoba meneleponnya kembali pagi ini. Ditolak, kata Dania. Email tidak akan menyelesaikan ini. Saya harus ke sana. Hari ini, saya harus menemuinya langsung. Menunjukkan bahwa orang-orang lama itu sudah pergi dan pemimpinnya sekarang serius. Pak Zainal mengangguk. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kalimantan adalah kunci. Tanpa mereka, logistik kita pincang. 2 jam kemudian, Dania sudah berada di bandara, hanya membawa tas laptop dan 1 tas pakaian kecil. Surya telah bekerja lembur semalaman, menyiapkan data logistik yang benar untuk Kalimantan, membersihkan semua jebakan yang ditinggalkan Ardian. Dania membawa data yang sudah 100% bersih itu bersamanya. Penerbangan ke Balikpapan memakan waktu beberapa jam. Dania tidak tidur. Ia menggunakan waktu itu untuk mempelajari setiap detail kontrak dengan Mitra Kargo Kalimantan. Ia mempelajari profil Pak Bahtiar, seorang pengusaha lokal yang tangguh, membangun bisnisnya dari nol, dan terkenal tidak mentolerir omong kosong. Setibanya di Balikpapan, udara panas dan lembab langsung menyambutnya. Kantor Mitra Kargo Kalimantan tidak berada di gedung pencakar langit yang mewah. Kantor itu berada di dekat Pelabuhan Peti Kemas, sebuah bangunan fungsional yang sibuk. Dania berjalan masuk, melewati deretan truk dan alat berat. Ia diantar ke ruangan Pak Bahtiar di lantai 2, yang menghadap langsung ke dermaga sibuk. Pak Bahtiar sedang meneriakkan perintah di telepon saat Dania masuk. Dia menutup telepon dengan kasar dan menatap Dania. Jadi, mereka mengirim Anda. Seorang wanita, katanya, nadanya datar, nyaris meremehkan. Selamat sore, Pak Bahtiar.
Saya Dania, katanya tenang, mengabaikan nada bicaranya dan mengulurkan tangan. Saya penanggung jawab penuh proyek Nusantara. Pak Bahtiar menatap uluran tangannya sejenak sebelum menyambutnya dengan jabat tangan singkat dan kuat. Duduk. Anda buang-buang waktu saya. Saya sudah bilang, kami selesai. Dania duduk. Saya tidak akan meminta Bapak mengubah keputusan. Saya di sini untuk menjelaskan apa yang terjadi, menunjukkan data yang benar, dan menawarkan proposal baru. Setelah itu, keputusan di tangan Bapak. Pak Bahtiar bersandar, melipat tangannya di dada. Silakan. Dania membuka laptopnya. Ia tidak memulai dengan permintaan maaf yang berbunga-bunga. Ia memulai dengan fakta. Pak, Anda benar. Tim kami sebelumnya telah memberikan data yang salah. Ia menampilkan slide perbandingan. Ini data salah yang dikirim Ardian. Dan ini, ia membuka file baru dari Surya, adalah data spesifikasi teknis yang sudah divalidasi penuh oleh tim teknis kami di lapangan. Akurat 100%. Ia kemudian beralih ke Fanya. Anda juga dijanjikan jadwal perizinan yang tidak realistis oleh Fanya. Itu adalah kebohongan. Dia tidak pernah memproses dokumen Anda dengan benar. Ini, ia menunjukkan jadwal baru yang dibuat Rina, adalah jadwal realistis yang sudah saya konfirmasi dengan Pemda setempat pagi ini. Mata Pak Bahtiar sedikit berubah. Ia mulai memperhatikan. Orang-orang yang memberi Anda data sampah dan janji kosong itu, kata Dania, menatapnya lurus, keduanya sudah dipecat. Karena ketidakbecusan dan pelanggaran etika serius. Itulah mengapa saya di sini. Karena saya tidak akan membiarkan proyek ini gagal karena ulah mereka. Dania menjelaskan visi proyek Nusantara, bukan sebagai klien korporat yang angkuh, tapi sebagai mitra. Ia menjelaskan bagaimana logistik mereka vital untuk menjangkau area terpencil. Ia menunjukkan bahwa ia memahami bisnis mereka. Saya tahu Anda rugi waktu 2 minggu karena data yang salah. Proposal baru saya mencantumkan kompensasi untuk kerugian waktu tersebut, dan penyesuaian jadwal yang memberi tim Anda waktu untuk bekerja dengan benar, bukan terburu-buru. Pak Bahtiar terdiam lama setelah Dania selesai. Ia menatap keluar jendela, ke arah kapal-kapal yang sedang bongkar muat. Saya sudah membangun bisnis ini 20 tahun, katanya pelan. Saya sudah bertemu banyak orang Jakarta seperti Fanya dan Ardian. Pintar bicara, pintar angka di kertas, tapi tidak mengerti lapangan. Mereka pikir kami di sini bodoh. Ia menoleh ke Dania. Anda berbeda. Anda datang ke sini. Anda membawa data yang benar. Anda mengakui kesalahan. Ia menghela napas. Baik. Saya akan pelajari proposal baru Anda. Beri saya waktu 24 jam. Tapi jika ada satu lagi masalah, satu lagi data salah, saya tidak peduli siapa yang Anda pecat. Kita selesai selamanya. Dania mengangguk. Itu adil. Terima kasih atas waktu Anda, Pak. Ia merasa sedikit lega. Belum menang, tapi pintu yang tertutup rapat kini terbuka sedikit. Sebelum kembali ke bandara, Dania meminta untuk diantar ke lokasi rencana gudang utama mereka, di luar kota Balikpapan. Ia ingin melihat sendiri kondisi lapangan yang datanya telah dimanipulasi Ardian. Ia tiba di lokasi menjelang senja. Tempat itu adalah sebidang tanah luas yang sudah diratakan, namun ada satu masalah besar. Seorang mandor lapangan menemuinya. Selamat sore, Bu Dania. Ada masalah yang ingin saya tunjukkan, kata mandor itu, wajahnya cemas. Ia menunjuk ke satu-satunya jalan akses menuju lokasi. Jalan tanah yang panjang dan berkelok. Ini, Bu. Tim survei sebelumnya bilang jalan ini, cukup. Tapi mereka datang di musim kemarau. Mandor itu mengambil segenggam tanah merah. Ini tanah liat. 2 hari lalu hujan sebentar, jalan ini langsung jadi bubur. Truk kami terperosok. Saya sudah lapor ke tim Fanya di Jakarta berminggu-minggu lalu, tapi tidak ada tanggapan. Dania menatap jalan tanah yang tampak kokoh di bawah cahaya senja itu. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu. Kering di permukaan, tapi lengket di bawahnya. Ini adalah bencana logistik yang menunggu untuk terjadi. Jika musim hujan tiba, seluruh lokasi ini akan terputus. Truk konstruksi tidak akan bisa masuk. Proyek akan lumpuh total. Ardian telah salah menghitung data dermaga. Fanya telah mengabaikan laporan kritis dari lapangan. Dania berdiri. Ia baru saja menyelesaikan satu krisis dengan Pak Bahtiar. Kini ia dihadapkan pada krisis baru yang jauh lebih besar dan berlumpur. Ini bukan lagi soal sabotase. Ini adalah kenyataan pahit dari proyek Nusantara. Dania menatap jalan tanah itu saat sisa-sisa cahaya matahari menghilang.
Tanah liat yang lengket itu adalah metafora yang sempurna untuk warisan yang ditinggalkan Ardian dan Fanya. Tampak kokoh di permukaan, namun siap menjebak siapa saja yang tidak waspada. Ini bukan lagi masalah data di server atau proposal di atas meja. Ini adalah masalah fisik. Tanah, air, dan lumpur. Sudah berapa lama Anda melaporkan ini, Pak? Tanya Dania kepada mandor lapangan yang bernama Pak Yasin. Sudah 6 minggu, Bu, jawab Pak Yasin. Sejak hujan pertama turun. Saya kirim email, kirim foto. Saya telepon kontak di Jakarta. Dijawab, sedang ditinjau, oleh timnya Bu Fanya. Setelah itu diam. Kami tidak bisa mulai kerja pondasi gudang kalau alat berat tidak bisa masuk. Dania mengangguk, rasa marahnya pada Fanya kembali muncul. Pengabaian ini adalah sabotase pasif yang sama mematikannya dengan sabotase aktif. Apa yang kita butuhkan untuk membuat jalan ini bisa dilewati di musim hujan? Pak Yasin menunjuk. Ini bukan sekadar ditambal, Bu. Kita harus keruk sebagian, ganti alasnya dengan batu kapur dan kerikil besar, lalu padatkan berlapis-lapis. Kita juga harus buat drainase di kedua sisi, kalau tidak air akan menggenang dan menghancurkan jalan lagi. Ini pekerjaan besar. Butuh setidaknya 3 minggu dan alat berat yang tidak kita punya di sini. 3 minggu. Waktu yang tidak mereka miliki. Dania mengeluarkan ponselnya, mencari sinyal yang lemah. Kirimkan saya rincian perkiraan kebutuhan material dan alat beratnya. Segera. Dania kembali ke hotelnya di Balikpapan. Kamar hotel yang sejuk terasa kontras dengan masalah panas yang ia hadapi. Ia tidak bisa menunggu. Pukul 9 malam waktu setempat, yang berarti pukul 8 malam di Jakarta, ia mengadakan telekonferensi darurat dengan tim intinya, Surya, Rina, dan Reza. Kita punya masalah baru, kata Dania, langsung ke intinya. Ia menjelaskan situasi jalan akses di Kalimantan. Ini tidak ada di anggaran. Ini adalah biaya darurat yang diabaikan oleh Fanya. Di layar, Surya tampak pucat. Bu, saya baru saja meninjau ulang anggaran cadangan yang disiapkan Ardian. Angkanya sangat tipis. Dia tidak mengalokasikan dana untuk pekerjaan sipil tak terduga. Tentu saja tidak, kata Dania sinis. Rina, saya butuh kamu. Pekerjaan ini butuh izin baru? Rina mengangguk dari kantornya yang masih terang. Kemungkinan besar, Bu. Ini mengubah infrastruktur. Saya akan cek dengan kontak Pemda setempat besok pagi, tapi ini bisa memperlambat kita. Kita tidak punya waktu, kata Dania. Cari jalur percepatan. Jalur darurat. Apapun. Terakhir, ia menatap Surya. Saya butuh angka. Berapa biaya untuk membangun jalan akses sepanjang 2 km dengan spesifikasi anti hujan di Kalimantan, dan berapa cepat kita bisa mendapatkan kontraktor lokal? Surya menelan ludah. Saya akan cari, Bu. Tapi angkanya akan besar. Saya tahu. Beri saya angkanya dalam 1 jam. Setelah panggilan ditutup, Dania mondar-mandir di kamar hotelnya. Ini adalah tes pertamanya sebagai pemimpin proyek yang sesungguhnya. Bukan lagi mengungkap konspirasi, tapi mengambil keputusan eksekutif yang sulit dan mahal. 1 jam kemudian, email dari Surya masuk. Isinya 1 file Excel. Dania membukanya. Total biayanya membuat perutnya melilit. Puluhan miliar rupiah. Biaya yang tidak pernah diantisipasi, tidak pernah dianggarkan. Uang ini harus diambil dari pos lain, atau ia harus kembali meminta uang kepada Dewan Direksi. Dania menarik napas panjang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menelepon Pak Zainal. Pak Zainal, maaf mengganggu malam-malam. Saya masih di Kalimantan. Kita punya masalah serius. Ia menjelaskan temuan jalan itu. Ia menjelaskan bahwa Fanya telah mengabaikan laporan mandor lapangan selama berminggu-minggu. Dan ia menyebutkan angkanya. Hening sejenak di seberang telepon. Pak Zainal terdengar sangat lelah. Lagi. Warisan mereka lagi, desah Pak Zainal. Puluhan miliar. Dania, itu jumlah yang sangat besar untuk pos yang tidak dianggarkan. Saya tahu, Pak. Tapi kita tidak punya pilihan. Jika jalan itu tidak dibangun, gudang tidak akan terbangun. Jika gudang tidak terbangun, mitra kargo Kalimantan tidak akan mau bekerja sama. Proyek di Kalimantan akan mati. Bagaimana dengan Pak Bahtiar? Tanya Pak Zainal. Saya bertemu dengannya. Dia memberi kita kesempatan 24 jam. Tapi saya yakin dia tahu soal jalan ini. Ini jebakan. Dia sedang menguji apakah kita bisa menyelesaikan masalah nyata, atau hanya bicara di atas kertas. Pak Zainal terdiam lagi. Pak Kuswanto akan mengamuk.
katanya pelan. Biaya proyek ini terus membengkak. Saya akan bicara dengannya jika perlu, kata Dania tegas. Ini bukan kesalahan perencanaan kita. Ini adalah biaya pembersihan dari sabotase dan kelalaian. Beri saya persetujuan, Pak. Saya bisa mendapatkan kontraktor lokal untuk mulai bekerja lusa. Saya tidak akan meninggalkan Kalimantan sebelum alat berat pertama tiba di lokasi. Pak Zainal terkesan dengan ketegasan itu. Baik, lakukan. Gunakan anggaran darurat. Jika kurang, kita akan cari solusinya. Selesaikan jalan itu, Dania. Jangan sampai ada masalah lagi. Dania menutup telepon, sedikit lega. Ia segera menelepon Surya. Dapatkan kontraktornya. Saya mau tanda tangan kontrak besok pagi. Siap, Bu. Keesokan paginya, Dania berada di kantor notaris lokal bersama perwakilan kontraktor jalan yang direkomendasikan Surya, yang ternyata adalah rekanan dari Pak Bahtiar. Ini adalah langkah yang sengaja ia ambil. Rina, dari Jakarta, berhasil mendapatkan izin darurat dari Pemda, dengan janji dokumen lengkap akan menyusul. Pekerjaan bisa dimulai. Saat ia sedang menandatangani dokumen, ponselnya berdering. Pak Bahtiar. Saya dengar Anda sedang sibuk, kata suara berat itu. Berita cepat menyebar. Pak, jawab Dania. Saya dengar Anda menyewa PT Kaltim Jaya untuk membangun jalan. Itu perusahaan adik ipar saya. Mereka bagus, tapi mahal. Dania tersenyum tipis. Mereka bisa mulai besok, Pak. Itu yang saya butuhkan. Pak Bahtiar tertawa di seberang. Anda tidak buang waktu. Baik, Nak. Saya suka cara kerja Anda. Proposal Anda saya terima. Kirimkan kontrak finalnya. Tim saya akan bekerja sama dengan Anda untuk menyesuaikan jadwal, menunggu jalan baru Anda selesai. Dania menutup telepon. Ia berhasil. Ia tidak hanya mendapatkan kontraknya kembali, ia telah menunjukkan kepada mitra lokal bahwa ia adalah seorang eksekutor. Ia memecahkan masalah yang Fanya dan Ardian abaikan. Ia memenangkan pertempuran kedua. Sore itu, ia kembali ke lokasi proyek. Alat berat pertama, buldoser, sudah tiba dan mulai mengeruk jalan lumpur itu. Pak Yasin, sang mandor, menghampirinya dengan senyum lebar. Dalam 3 minggu, Bu, jalan ini akan jadi jalan terbaik di kabupaten ini. Dania mengangguk, debu menempel di hijabnya. Ia merasa kelelahan, tapi juga puas. Ia menatap jalan yang sedang dibangun itu. Ini adalah pondasi sesungguhnya dari proyek Nusantara. Dibangun di atas kejujuran, bukan data palsu. Ia memesan tiket pulang ke Jakarta malam itu juga. Masalah di Kalimantan sudah terkendali. Tapi intuisinya mengatakan, ini baru puncak dari gunung es. Dania kembali ke Jakarta dengan energi baru, namun juga dengan kesadaran yang menakutkan. Apa yang ia temukan di Kalimantan, jalan berlumpur yang diabaikan, data dermaga yang salah, tidak mungkin merupakan insiden yang terisolasi. Jika Ardian dan Fanya begitu ceroboh dan jahat di satu pulau, apa yang telah mereka lakukan di seluruh Nusantara? Proyek ini tidak hanya disabotase. Proyek ini dibangun di atas fondasi yang rapuh penuh kebohongan. Setibanya di kantor keesokan paginya, ia mengumpulkan 3 letnannya, Reza, Rina, dan Surya. Selamat pagi, kata Dania. Ruangannya kini menjadi pusat komando yang sesungguhnya. Saya baru saja memadamkan api besar di Kalimantan. Tapi api itu muncul karena Fanya mengabaikan laporan lapangan dan Ardian menggunakan data yang salah. Saya tidak mau ada api lagi. Saya mau kita berasumsi bahwa semua yang kita warisi dari mereka beracun. Ketiganya mengangguk serius. Mereka mengerti. Mulai hari ini, lanjut Dania, kita melakukan audit penuh. Total. Kita akan membongkar proyek ini sampai ke fondasinya dan membangunnya kembali dengan data yang benar. Ia membagi tugas. Reza, kamu adalah garis pertahanan pertama kita. Saya tidak mau lagi ada manipulasi data. Audit setiap baris kode di sistem manajemen proyek kita. Cari pintu belakang, bom waktu, atau apapun yang mungkin ditinggalkan Ardian. Kunci semuanya. Saya mau sistem kita bersih. Reza mengangguk. Saya sudah mulai, Bu. Ardian pintar. Dia tidak hanya merusak file. Dia menanam skrip di beberapa database query. Skrip itu dirancang untuk aktif 3 bulan dari sekarang. Tujuannya untuk mengacak data inventaris secara perlahan. Butuh waktu berminggu-minggu sebelum ada yang sadar. Dania memejamkan mata. Ardian benar-benar ingin proyek ini hancur berkeping-keping. Bersihkan, Reza. Semuanya. Dania beralih ke Rina. Rina.
Kalimantan menunjukkan Fanya tidak hanya berbohong, dia tidak bekerja. Saya mau kamu audit setiap izin dan kontrak legal di seluruh Indonesia. Hubungi setiap kantor Pemda. Verifikasi status setiap proposal. Dan periksa semua vendor dan konsultan legal yang dia gunakan. Rina membuka catatannya. Saya juga sudah mulai menggali, Bu. Dan temuannya tidak bagus. Untuk perizinan di Jawa dan Sumatera, Fanya tidak menggunakan tim legal internal. Dia mengalihdayakan semuanya ke satu firma konsultan bernama Citra Lintas Nusantara. Saya periksa firma itu. Alamatnya ruko kosong. Pemiliknya adalah teman kuliah Fanya. Kita sudah membayar mereka miliaran rupiah untuk pekerjaan yang tidak jelas hasilnya. Ini adalah pola yang sama. Korupsi. Pencurian. Fanya tidak hanya menyabotase, dia menguras kas perusahaan. Hentikan semua pembayaran ke mereka. Siapkan gugatan, kata Dania dingin. Dan ambil alih semua proses perizinan itu. Kita kerjakan sendiri. Terakhir, Dania menatap Surya. Surya, tugasmu adalah yang terberat. Kamu membersihkan data logistik Ardian di Kalimantan. Sekarang, saya mau kamu lakukan itu untuk seluruh Indonesia. Tapi lebih dari itu, saya mau kamu audit asumsi dasar dari proyek Nusantara. Surya mengerutkan kening. Asumsi dasar, Bu? Ya, kata Dania. Ardian yang membangun model finansial proyek ini. Dia yang memproyeksikan keuntungan kita, biaya operasional, pangsa pasar. Kita sekarang tahu dia pembohong dan pencuri. Bagaimana jika model bisnisnya juga bohong? Periksa ulang semuanya. Harga bahan bakar, inflasi regional, upah minimum, biaya sewa lahan. Gunakan data real time, bukan data fantasi Ardian. Saya mau tahu, apakah proyek ini sebenarnya menguntungkan? Surya mengerti. Ini adalah pertanyaan yang paling menakutkan. Bagaimana jika mereka berjuang mati-matian untuk menyelamatkan proyek yang sejak awal memang dirancang untuk gagal? Saya akan kerjakan, Bu. Tapi saya butuh waktu. Ini data besar. Ambil waktu yang kamu perlukan. Tapi lakukan dengan cepat, kata Dania. Masa depan kita bergantung pada ini. Tim kecil itu bubar, masing-masing menuju medan perang mereka. Reza berperang melawan hantu digital. Rina berperang melawan kontrak fiktif. Dan Surya berperang melawan model finansial yang mungkin merupakan kebohongan terbesar dari semuanya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kesibukan yang menegangkan. Dania mengelola proyek dari hari ke hari, memantau pembangunan jalan di Kalimantan, menjawab pertanyaan dari tim lain, dan melapor kepada Pak Zainal. Tapi di balik semua itu, ia menunggu hasil audit. Reza adalah yang pertama melapor. Setelah seminggu bekerja tanpa henti, timnya berhasil membersihkan sistem. Sistemnya bersih, Bu. Kami menemukan 3 skrip berbahaya lagi, semuanya sudah dihapus. Ardian tidak bisa lagi menyakiti kita dari luar. Itu adalah kemenangan pertama. Rina melapor 2 hari kemudian. Kita dalam masalah hukum, Bu. Firma konsultan Fanya menuntut kita atas pemutusan kontrak. Tapi saya sudah mengumpulkan bukti bahwa mereka melakukan penipuan. Tim legal kita siap melawan balik. Di sisi lain, sebagian besar perizinan kita di Jawa mandek. Kita harus memulai dari nol di beberapa lokasi. Ini adalah kemunduran, tapi kemunduran yang bisa dikelola. Lalu, tibalah giliran Surya. Ia meminta pertemuan tatap muka, hanya dengan Dania, di akhir hari kerja. Ia masuk ke ruangan Dania, tidak membawa laptop, hanya 1 lembar kertas cetakan. Wajahnya pucat. Bu Dania, katanya pelan, meletakkan kertas itu di meja. Saya sudah menjalankannya 3 kali. Menggunakan data pasar terbaru. Dania menatap kertas itu. Itu adalah ringkasan proyeksi laba rugi proyek Nusantara untuk 5 tahun ke depan. Di kolom paling kanan, di baris laba bersih, angkanya berwarna merah. Semuanya. Apa ini? Tanya Dania, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Ini kenyataannya, Bu, kata Surya, suaranya pelan. Ardian tidak hanya menggelembungkan biaya. Dia memanipulasi proyeksi pendapatan. Dia menggunakan asumsi harga bahan bakar dari 3 tahun lalu. Dia tidak memasukkan inflasi regional untuk biaya tenaga kerja. Dia mengasumsikan pangsa pasar yang tumbuh 3 kali lipat lebih cepat dari data historis. Surya menunjuk ke angka merah di tahun ke-5. Proyek Nusantara, seperti yang dirancang saat ini, tidak akan pernah untung. Bukan hanya tidak untung. Dalam 3 tahun, proyek ini akan menguras habis cadangan kas perusahaan. Dania duduk bersandar di kursinya.
Hening memenuhi ruangan. Ia telah membersihkan pengkhianat. Ia telah memadamkan api di Kalimantan. Ia telah menstabilkan tim. Ia telah memenangkan setiap pertempuran. Tapi ia baru saja menyadari bahwa ia mungkin akan kalah dalam perang. Proyek yang ia perjuangkan mati-matian, proyek yang menjadi pertaruhan Pak Zainal dan Pak Kuswanto, adalah sebuah lubang hitam finansial. Kebohongan Ardian yang paling dalam bukanlah file yang rusak atau anggaran yang digelembungkan, itu adalah ide proyek ini sendiri. 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 Ide proyek ini sendiri.